Itu ada dimensi sumber. Jadi begini saudara, untuk bisa menginterpretasikan hasil DHA, merumuskan rekomendasi, harus ada background knowledge di belakang kepala kita. Background itu adalah kebijakan. Karena dia hanya akan melihat betul nggak uang ini sudah selaras dengan kebijakan. Nah, untuk dimensi sumber itu ada kebijakan global. Jadi Anda bisa baca-baca itu WHO, Bank Dunia, juga ada kebijakan nasional. Bahwa di dalam WHO, Bank Dunia dan kita juga ya harus menurunkan OOP. Itu definisi deklarasi universal coverage ya. Sekecil mungkin orang sakit tidak menghadapi beban finansial. Itu definisinya, access of everyone to health services without financial hardship. Nah, kita juga di dalam Undang-Undang 40 tujuan JKN itu adalah melindungi beban finansial orang yang sakit. Itu kebijakan. Nah, kita lihat kalau begitu masih bebankah Kulon Progo 78 miliar. Ya, ada provinsi lain, kabupaten lain yang tinggi betul Pak, seperti yang Tanah Bumbu itu yang Banjarmasin yang ratus miliar. Loh, kita nggak sesuai dengan kebijakan. Dan ini kita temukan, katakan kepada stakeholder decision maker, kok tinggi gitu loh. Jadi itu definisinya kan, serendah mungkin. Untuk nol nggak mungkin, orang ada aja sudah punya JKN masih berobat, beli warung, beli gedung dan sebagainya. Tetapi kalau 78M kelihatannya besar itu ya. Itu satu kebijakannya. Kemudian di banyak negara ada kebijakan supaya untuk meringankan OOP dikembangkanlah asuransi sosial. Kita menganut itu, Amerika tidak. Amerika itu prinsipnya libertarian, nggak boleh sosial, harus komersial. Ya itu beda di sana. Apalagi kalau presidennya dari Republik, wow itu negara kalau perlu nggak ngurusin warga negara. Demokrat masih mungkin. Waktu Obama kan dibikin Obamacare, begitu dia turun dihabiskan itu. Amerika nggak seperti ini, tapi kita dalam Undang-Undang 40 menganut asuransi sosial namanya JKN. Artinya pada situ sosial, orang miskin pun bayar premi, negara yang bayar. Ya. Kedua, uang itu tidak boleh digunakan untuk keuntungan, jadi nirlaba. Uang itu bukan milik pemerintah, bukan milik BPJS, milik peserta, disebut satu pasar dana amanah trust fund. Jadi kalau lebih nggak boleh bagi-bagi dividen. Asuransi komersial bagi-bagi kalau ya namanya PT apa asuransi kan, kalau orang nggak sakit ya alhamdulillah begitu. Jika yang tidak, nah maka dari kita lihat tadi Kulon Progo sudah 98% penduduknya ikut JKN, cuman persoalan kenapa OOP tinggi bisa dieksplorasi lebih lanjut gitu ya. Nah kemudian kebijakan lain ada PPP. Ya kita pun menganut PPP. PPP sekarang dari public private partnership. Nah kalau menteri sekarang kan begini, kita kan nggak punya rumah sakit terpencil itu. Kalau pakai dak fisik nggak punya uang, maka kita harapkan saudara ya, jejaring rumah sakit yang sekarang banyak namanya Awal Bros, Mitra Keluarga, Eka Hospital, apalagi itu Siloam, ya didorong untuk membangun daerah-daerah yang pemerintah tidak bisa bangun, diberi insentif. Kawan NTT ada ya. Di Kupang ada itu Siloam, dibangun di tanah Pemda. Dulu kan tanah itu tempat apa itu ekspedisi kerajaan daerah kosong. Siloam datang, boleh bangun di situ. Jadi itu PPP. Oleh karena itu kita harapkan nanti, Ibu tadi kan private kalau ada, tapi kan susah kita dapat uangnya. Ya sekarang malah kita ingin saudara klinik swasta pun mau ke daerah. Cuma klinik swasta kan dari mana dokternya gitu. Jadi kemarin rapat itu asosiasi klinik swasta, salah satu namanya ASKLIN ya, asosiasi klinik swasta, itu ketuanya Jebogin, Dr. Edi, saya pendiri dari ASKLIN. Ya kami juga mau misalnya ke Alor, ke Pulau Banda begitu, tetapi kalau Pemdanya memberikan kemudahan dapat tanah. Yang kedua Kemenkes bisa nggak mengirim dokternya dalam rangka
tim B, apa namanya, usaha sehat. Terus berani nggak buka di sana? Kenapa takut? Kan BPJS bayar. Jadi bisa bayar gaji. Cuma satu permintaan swasta ini, bisa nggak iuran pembayarannya ke klinik itu beda dengan puskesmas. Sekarang puskesmas 10.000, ya klinik minta 16. Wow, Prof. Gubernur bilang boleh-boleh aja, tapi kami naikkan premi. Jadi panjang ceritanya itu ya. Itu maksudnya kebijakan kita untuk mengundang rumah sakit swasta dan klinik berperan gitu. Sayang sekali dalam DH kita belum, ya kan? Nah, kita harapkan peranan asuransi untuk UKP naik untuk pengobatan, dan peran pemerintah untuk UKM cukup. Itu DH ini yang kita perjuangkan, dana BOK. Jadi kita harus bahas berapa porsi BOK, berapa yang kapitasi dan klaim. Ya beda sekali, ya kan? Dana yang sekarang 12,4 triliun itu kan dibagi ke 10.300 puskesmas, jadi kecil, tapi nggak apa-apa. Kalau menteri dia yakin, kan uangnya ya perlahan-lahan naik begitu ya, advokasi. Kalau itu naik, yang masih jelas kan, barulah kita terasa mencoba menjernihkan air keruh itu di hulu. Kalau dihilir terus, bangkrut kita. Nah, itu dimensi pertama. Dimensi kedua adalah pengelolaan dana, siapa yang akuntabel. Itu ada kebijakan global nasional, katanya harus ada yang bertanggung jawab setiap peser yang kita keluarkan. Nah, itu namanya pengelola dana. Bisa BPJS, kalau dana BOK salur ya, dari menteri langsung ke rekening puskesmas pengelolanya. Begitu. Kalau tadi misalnya Kulon Progo memberikan 13 miliar ke BPJS, itu BPJS yang menjadi pengelola, dia akuntabel gitu kan. Kemudian ada juga kebijakan memperpendek hierarki pertanggungjawaban. Jadi dulu saudara BOK ini masuk dulu ke kas daerah, namanya non fisik. Nah, ada peraturan perundangan mengatakan kalau DAK itu APBD. Begitu tersebut APBD langsung ini bapak-bapak, ibu-ibu di PRD masih bendera, kami punya hak budget. Jadi ya karena sampai khususnya lama, Pak Menteri ini kan progresif. Saya salurkan aja ke rekening puskesmas, namanya DOK salur. Jadi itu bukan rekening di bendara puskesmas lewat BNI, kecuali Aceh itu lewat Bank Syariah. Nah, itu memperpendek, jadi nggak boleh jalur kas daerah gitu ya. Kemudian memisahkan, ini penting saudara. Kebijakan global itu mencoba memisahkan payer dari provider. Kalau dulu uang misalnya jam pesal, itu kan langsung ke Dinkes, bayar bidan merawat, ya kan? Sekarang jam pesal tidak lagi 1 triliun itu dititip di BPJS. Pisahkan payer dari provider, sehingga si payer bisa mengendalikan perilakunya provider. Ya, ini dokter rumah sakit, kenapa nih sesar ibu ini? Apa indikasinya? Itu hanya bisa ditanya kalau uang itu lewat BPJS. Kami dengan Pak Madi menemukan 3,7 triliun untuk sesar yang sebetulnya nggak perlu Pak ya. Untuk kata COVID nggak jadi kasus. Iya jadi kasus. Jantung Pak, stem, rumah sakit dekat pasar. Hampir semua yang datang ke situ pakai stem gitu kan. Nah, tapi kalau ada BPJS sekarang kenapa kau lakukan itu? Jadi pisahkan dari provider, kebijakan global, ya sehingga bisa dikendalikan. Dana jam pesal sejak 2 tahun yang lalu saya usulkan itu kasih ke BPJS Pak. Kalau nggak dulu tuh nggak tahu betul nggak partos itu partogramnya segala bisa dibikin. Sekarang nggak BPJS, kalau penanggung jawab uang betul mana partogramnya kan begitu ya. Nah, itu kebijakan memisahkan payer dari provider. Nah, untuk itu kita harapkan nanti ini kebijakan bisa BPJS itu bisa menjadi TPA. Tolong catat ya, TPA. TPA itu singkatan dari Third Party Administrator. Jadi kalau menurut undang-undang BPJS dia hanya boleh mengelola uang iuran. Belum lagi ya, bukan ilmunya. Ruangan ini dibilang orang harus bagus. Kalau kita keluar nanti hantu di sini. Ini masih ada banyak cerita ya.
Nah, oleh karena itu jam kesal itu sekarang lewat BPJS, tidak langsung. Nah, kemarin ada peristiwa COVID itu uangnya kan di Kemenkes, tapi BPJS verifikasi. Itu maksudnya misalkan pay dari provider ya. Sekarang berkembang namanya pay for performance. Ini Pak Menteri sudah berpikir di situ. Jadi kan Pak Menteri ingin ya kita menjernihkan air prodi dulu itu dengan imunisasi 14 jenis, screening 14 jenis, dan APBN sekian miliar triliun. Itu nanti nggak langsung ke puskesmas, ke puskesmas sakit, dititip di BPJS. Dan BPJS itu membayar provider secara P4P, bukan P4 Pancasila, P for performance. I'm buying performance. Ini clearnya suatanya Pak Made berapa kemarin? 50 misalnya, 50. Nggak bisa bayar 60. Nah, itu sedang dalam penjajakan, dan ke depan kan rencana kita 14 screening, 14 imunisasi. Dan kalau itu lewat puskesmas, kita nggak tahu itu berapa cakupan. Tapi kalau BPJS tanya, kamu udah bayar berapa itu atau klinik? Itu namanya pay for performance. Itulah saudara pentingnya dimensi pengelolaan dana. Nah, kalau pelaksanaan pelayanan kita harapkan tadi ya swasta, kemitraan dengan pemerintah dan sebagainya, harus dipahami berikut program. Berikut soal biasanya pakai asrot. Dimensi program itu ada kebijakan kita. Ingat, sudah tolong baca kalau sempat ya peraturan. Ini semua bisa di-download. Perpres 72 2012 tentang SKN. Itu ada program-program disebut di situ ya. Undang-Undang 23 tentang pembagian perusahaan. Di situ disebutkan ada 4 perusahaan sudah diserahkan ke kabupaten kota. Ya, upaya kesehatan bukan KP, pengelolaan sumber daya manusia, farmasi dan peran serta. Sudah ada itu. Ya. Kemudian PP nomor 2 tahu ya tentang SPM 12 itu ada di PP 12 untuk kabupaten kota, 2 untuk provinsi. Ya, penyakit akibat wabah dan bencana itu provinsi, tapi yang 12 ini kabupaten, ya kan? Ada uang di situ nggak? Kemudian Undang-Undang 17 nomor 23 itu ada 23 jenis program yang mesti kita lakukan. Sebagian masuk SPM, sebagian menjadi program prioritas nasional. Kalau saudara baca SPM nggak ada malaria di situ, tidak ada gizi, tidak ada KB, padahal itu prioritas nasional. Jadi nanti daerah itu melaksanakan SPM plus, gitu ya. Kita bongkar nanti dengan dimensi program. Kemudian WHO mengatakan UKM-UKM akan gagal di bawah itu kalau sistem tidak diperkuat. Berapa untuk tata kelola, berapa untuk tenaga, berapa untuk sistem IT puskesmas, gitu ya. Nah, ini program dasarnya undang-undang di atas kira-kira seperti ini. Harus cukup untuk KM, UKP dan sistem itu saling berkaitan. Saudara, tidak ada satu penyakit pun yang bisa beres dengan UKM saja. Malaria nyemprot bagi pelaku, ya orang mau mati, harus ada UKP. Atau UKP saja, DBD obatin terus, tidak ada fogging. Nah, itu yang terjadi, saudara, malapetaka itu terjadi dikotomi. Sekolahnya pun dibedakan, FK di Salemba, FKM di Depok, terjadi dikotomi. Padahal puskesmas, saya ingat betul, saya pernah kepala puskesmas tahun 75-76 itu. Dunia bangga, di sini melting pot antara prognosis prevention dengan treatment itu, tapi dalam praktek terpisah. Terutama waktu kita mulai JKN 2014, karena kapitasi besar betul, di situ ada duit namanya Jaspol, udah lupakan UKM. Maka Pak Menteri tolong sediakan insentif untuk UKM. Itulah asal usulnya, saudara ya. Kita masih berjuang menaikkan itu. Tahun pertama itu 1 triliun, kemarin itu 1,46, sekarang mestinya 2 triliun itu, tapi nggak tahu kemana kesini ya. Nah, itu penting sekali ini. Betulkan DHA menunjukkan 3 kuning ini sudah betul-betul terintegrasi, ya. Nah, UKM itu cukup nggak untuk SPM, ya kan? Cukup nggak untuk non SPM esensial? Untuk UKM cukup nggak FKTP, kapitasi dan BOK? FKDR inasi biji, penguatan sistem ada nggak uang tadi cukup tinggi itu di Kulon Progo, ada uang untuk SDM, untuk peralatan dan sebagainya. Berikut
dimensi ke-56, lanjut. Kebiasaan punya. Jadi astronot. 56 ini begini saudara, itu digabung analisisnya ya. 5 itu adalah melihat langsung tidak langsung kegiatannya. Nah, definisi langsung tidak langsung itu kita bisa diskusi, tapi definisi bakunya adalah dalam Permendagri 13 dulu, apapun yang kita lakukan kalau menyentuh sasaran itu namanya langsung. Nyemprot, misalnya lingkungan rumah, lingkungan obatin orang itu langsung. Tetapi yang tidak menyentuh disebut tidak langsung, rapat, perjadin yang kemarin Jokowi saya sebutkan itu ya. Nah, kalau di bawahnya 6 itu adalah dimensi belanja mata anggaran. Itu kan dibagi 3 kalau Permendagri, belanja barang modal, operasional, pemeliharaan. Kalau terlalu banyak modal yang tidak beroperasi, oleh karena itu kita bisa bikin matrik. Dari 56 matrik ini, berapa langsung tidak langsung, barang modal dan operasional. Mestinya waktu di kuning itu. Itulah yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 dan Undang-Undang Nomor 17 bahwa anggaran itu harus berbasis kinerja. Kata-kata itu ada dalam dua undang-undang. Ya, terjemahannya seperti ini. Kita bisa lihat dengan DHA. Benarkah sudah kita laksanakan kedua kebijakan itu? Jenjang itu saudara mestinya kan anggaran seperti di kanan. Jangan piramida terbalik. Ya, studi banding di Batam, Rakerkesnas di Jakarta, dan sebagainya. Tapi sampai ke desa menetes, mestinya sebelah kanan ini. Di pusat sedikit, Rakerkesnas nanti beberapa hari lagi ya, provinsi, tapi banyaknya di masyarakat. Dana desa, bok kapitasi itu dari kecamatan ke bawah. Tadi agak terbalik ini yang dia Kulon Progo. Mungkin kan ada 2 rumah sakit di situ ya. Nah, kemudian kenapa begitu? Karena ada kebijakan global, saudara. Jadi kalau saudara baca WHO ya, pengalaman UHC, pengalaman SDG, pengalaman pandemi, dia mengatakan begini kalimat yang saya senang betul itu. Ya, making primary health care as the heart of the health system. Jadi primary care puskesmas itu harus menjadi jantungnya sistem kesehatan. Kalimat ini kita masukkan dalam RPJPM yang 5-6 bulan lalu di launching oleh Presiden Jokowi. Ya, saya betul bantu Pak Penas. Jadi ke depan, puskesmas ini akan menjadi jantung sistem kesehatan daerah. Tapi kan kita jantungnya bikin rumah sakit. Kalau jantungnya rumah sakit tidak yang mengobati air perut itu dihilir ke depan. Nah, dari mana? Kita lihat ini piramidanya dari spending tadi kan ya. Nah, sekarangnya apalagi Bapak Menteri kemarin juga kita dengar ya, setuju dengan Mendagri akan membangun Pustu Prima sampai ke desa. Ya, uang itu mestinya seperti piramida itu. Ya, nah kita lihat aja bagaimana dana BOK, kapitasi, dana desa pasti di desa. Ya, kemudian dana PKH. Bapak Ibu sekalian jangan lupa nanti dari Dinas Sosial, program keluarga harapan itu langsung di keluarga kan begitu ya. Dana UKS di sekolah. Kita ke pendidikan aja, di mana UKS ini, BHBS, sekolah, itu di bawah, ya. Dana BKKBN, kalau dia KIE di lapangan, KIE itu singkatan dari komunikasi, informasi, edukasi untuk kampanye KB. 2 anak cukup, itu proses, bahas tau jagonya itu di bawah ya. Kemudian jangan lupa dana GF ATM, Global Fund. Untuk T-nya tuberkulosis, M-nya malaria, dana RBT nyemprot kelambu itu dari JPTN kalau ada. Jangan lupa dana UNICEF dan Gavi vaksin. Vaksin itu kita masih tergantung kepada Gavi dan UNICEF. Nah, persoalannya dia nggak kasih uang, bentuknya vaksin full chain ya. Coba nanti apakah bisa kita tahu uangnya? Oke. Kemudian Pak Yoga sedikit lagi, mana ini horizon, kasih waktu sedikit kita. Dan saya mau cerita beneficiary ini penting, ini maknanya besar saudara ya. Di dalam RPJPN saya kebetulan hadir itu waktu launching Presiden Jokowi ya, Pak Menteri hadir, saya juga bantu Pak Penas. Di situ dikatakan bahwa tujuan pembangunan adalah manusia unggul untuk menyambut Indonesia Emas 2005.
Dalam RPJMN ini nggak boleh ngomong nih, belum menurut presiden yang datang, kita disebutkan itu pembangunan manusia, misalkan ngintip-ngintip bantu-bantu Bappenas gitu ya. Nah, disebutkan juga dalam RPJMN kita harus menangkap bonus demografi yang terjadi 2025 besok sampai 2045. Bonus demografi yang gambar kanan itu. Jadi kalau kita lihat struktur umur penduduk, saudara, itu angka ketergantungan kita turun. Semua negara begitu turun. Kenapa? Karena lahir kita tekan, yang tua belum banyak, yang cari makan banyak. Jadi arti bonus demografi kalau ke daerah bilang aja yang cari makan lebih banyak daripada orang yang dikasih makan. Nah, akibatnya apa? Rumah tangga bisa saving. Negara juga nggak habis ngurusin KIA, bumi nggak habis ngurusin orang tua. Pemerintah juga saving. Jadi ada household saving yang disebut private saving, ada saving negara, public saving. Private public saving itu menjadi modal pembangunan. Itulah nanti kita akan take off 2045 katanya. Tapi kan siapa yang cari makan nanti 2030-35? Yang stunting 9% Pulau Rogo itu. Karena itu sekarang kita masih perang itu di Aceh itu 42%, NTT maaf bapaknya masih tinggi itu. Nah, bagaimana membonus demografi? Oleh karena itulah stunting ini harus kita keras gitu ya. Lepas kepala di KKBN agar tenaga kerja di kota itu betul-betul akan kerja yang green development itu utuh. Tapi kalau stunting, ya kan? Jawa Barat tuh apa namanya? BAPA, BIP, apa itu bagong? Bukan tapi BIP, BAPA, misalnya pipa cangklong, itu nggak bisa. Dan kita khawatir nanti kita menjadi blue collar dalam industri. Jadi saudara, ini bisa kita lihat dimensi 8 ya. Nah, sedikit di bawah teori ini bisa dikuasai kalau kita DHA. Apa arti membangun sumber daya manusia? Itu adalah sarjana ekonomi pemenangan yang Nobel namanya Gary Becker. Saya sering ngomong, saya dihantam di mana-mana ya. Mutu modal manusia di sebuah wilayah negara oleh 3 segmen. Segmen pertama adalah early human capital, mulai bumil sampai belum angkatan kerja, disebut human capital in the making. Itu mesti dibangun. Udah tuh masuk ke angkatan kerja disebut current stock human capital, stok angkatan kerja. Sekarang kita punya 107 juta orang. Nah, sesudah itu namanya aging human capital kaum seperti saya ini. Nah, gimana caranya? Ya kalau early itu harus namanya mulai KB, bumil, bayi, balita, kemudian usia sekolah plus 1000 hari pertama kehidupan. Itu. Nah, saya tunjukkan angkanya kecil sekali begitu. Tapi jangan lupa cari makan 1660. Karena mereka ini sekarang digerogoti hari kerjanya oleh HIV/AIDS, oleh tuberkulosis, oleh malaria. Karena itulah namanya Global Fund ATM. Supaya mencari makan ini ya bisa cari makan, kasih makan yang early human capital dan kasih makan yang aging population itu. Nah, baru aging human capital sekarang jumlahnya 28 juta, angkatan kerja 107 juta. Ini mesti kita lihat dalam DHA ada uang nggak di situ, gitu ya. Oke, Pak Yoga, saya tunjukkan datanya ya, cerita tadi. Jadi kita tahu analisisnya itu bisa diotomasi, Pak. Iya, harus itu. Ini adalah DHA 2022. Kita lakukan sebanyak hampir 150 kabupaten. Tapi maaf Budi, kan datanya bolong-bolong ya. Misalkan analisis cuma 45 sampai 50-an. Mana ini human capital? Ini banyak sekali ya. Pak Yoga sebentar ya. Sudah mereka tidak bertanya-tanya ngapain tinggi fungsi tabel. Gila.
jam 9. Oh, jam 10. Ya ini OP saudara, coba lihat tuh. Ya termasuk Kulon Progo tadi. Ini OP-nya di kabupaten masih ada 50 miliar, ada di Bekasi itu 1,5 triliun, pesertanya 77%. Disampaikan data ini, paradoks seperti tadi itu ya. Dan itu bisa kita hitung per kakak, masih tinggi. Saya katakan kita jangan terus puas dengan BPJS ini, ya itu OP. Kejar kenapa masih ada OP? Itu nggak bisa dijawab dari DHA. Itu satu ya. Kemudian human capital ini, yang di atas ini untuk yang tadi early human capital, yang ini usia produktif, karena stok ini lansia. Coba kita lihat rata-ratanya ini, hanya 3, berapa itu? Kecil sekali ya. Ya, persentasenya banyak untuk current stock itu yang diabetes, jantung dan sebagainya. Orang tua lebih sedikit lagi terbengkalai. Jadi kita belum mengikuti teori Gary Becker. Dan ini nanti jangan ngomong bonus demografi, pasti ya jadi kuli, jadi buruh, tukang parkir begitu. Ini DHA ini dari berapa? 42 ini. Masih ada reform, kan itu intinya ya. Human capital saya lewat lagi, berbasis kinerja mana ini? Nah ini SPM. Coba saya berbesar. Saya ambil dari 40 kabupaten ini. Jadi ternyata untuk Bumil itu saudara rata-rata itu 134.000, persalinan 137.000, bayi sekian, kecil sekali profesi sekian. Yang merokok tahu nggak berapa satu bungkus rokok ya? 20.000 ada? Lebih. Ya jadi kalau saya konversi ke rokok ini 6,7 bungkus, kalau bir saya tahu 35.000, 4 botol bir. Untuk menyambut bonus demografi kredit. Ini mestinya ya ada komitmen bisa open presiden nanti nggak bisa begini. Jadi itu adalah lip service politis, slogan untuk bonus demografi yang tadi kan. Ini buktinya seperti kalau yang 40 ini betul kan begitu ya. Oke, kemudian terakhir langsung tidak langsung saudara masih oke di sini saya kira cukup baik ya. Dimensi 6 ini. Jadi barang modal itu memang kecil, banyak untuk operasional. Tidak langsungnya 71, persis seperti disampaikan Presiden Jokowi di YouTube. Harus kita ubah. Oke, itu Pak Yoga. Jadi saudara lihat ya, it says something. Jadi payah kita mengisi itu bisa cerita seperti ini. Nah inilah nanti menjadi dasar kita untuk reformasi pembiayaan. Bisa di tingkat daerah masing-masing, bisa juga tingkat nasional. Itu kira-kira DHA ini. Nangkap ya? Nah, saya takutnya itu buat apa ngisi-ngisi konversi gitu. Jadi ini baru sebagian. Untuk yang saya katakan saudara, saya menulis policy brief. Bu Lisa, Bu Rida, kayaknya saya kirim, ada ceritanya panjang tadi. Saudara baca ada 4 itu policy brief, ya. Kenapa kok seperti itu dan apa bahayanya, bagaimana memperbaikinya? Ya saya nggak sempat menceritakan. Baik Pak Yoga, kalau nggak sampai ujung begini, mereka pulang nanti dilempar semua yang dibuat begini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Baik Prof. Mohon maaf. Ini nanti saya Pak Yoga. Iya.